Hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita berkumpul yakni dalam acara Expo Project atau disebut dengan P5 yang kedua untuk siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 37 Bandung. Mudah-mudahan dengan selalu diselenggarakan acara seperti ini akan menambah pengetahuan dan pengalaman khususnya untuk anak didik kita. Acara yang akan kita ikuti pada kesempatan ini setelah pembukaan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan doa, laporan ketua panitia, dan kemudian sambutan dilanjutkan dengan peresmian atau pembukaan Expo P5 yang kedua. Dan nanti akan diakhiri dengan hiburan-hiburan yang diisi dengan tampilan siswa-siswi SMP Negeri 37 Bandung. Hadirin yang berbahagia, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Arifani Kusumawati SPD. Disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidayna walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhir amat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah kami, dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami dan dosa-dosa kaum muslimin wal muslimat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami istri-istri yang soleh, anak-anak yang soleh, yang membuat pandangan kami menyenangkan di dunia sampai di akhirat.
Allahumma ij'alna auladan sholihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami, dan berikanlah berbakti kepada guru-guru kami, dan berbakti kepada bangsa dan negara. Ya Allah ya Karim. Rabbana nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an. Ya Allah, berikanlah rizki kepada kami, rizki yang penuh berkah. Ya Allah ya Tuhan kami, amalan makbula. Ya Allah, berikanlah, terimalah amal kami ya Allah, untuk ibadah kami di dunia sampai di akhirat kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Noval Zaki Agustiar sareng rekan abi nyaeta Gina. Di dieu abdi bade macakeun ayat suci Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata wal dama walahma khinziri wa ma uhilal lighairillahi bih. Famanidhdhura ghaira baghi wala wazi fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai darah daging babi dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala nikmat firman-Nya. Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan 115. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa laki-laki dan 172 siswa perempuan. Adapun dana yang digunakan dari acara expo ini dari dana sekolah dan dana dari komite sekolah yang dikoordinir oleh koordinator kelas. Demikian laporan dari Ketua Panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dr. Andes Haji Hikmat Ginanjar SMI, MSI. Yang terhormat Bapak Lurah
Bapak Kansari, Bapak Heri Susanto Esos MM, yang terhormat perwakilan dari Kecamatan Kiara Condong, yang terhormat Bapak Komite, perwakilan dari Komite, yang terhormat perwakilan Korlas dari setiap kelas 7A sampai kelas 7C, kemudian yang kami banggakan dan kami cintai Bapak Ibu Guru SMP Negeri 37 Bandung, serta tidak lupa pula untuk anak-anakku tercinta, siswa kelas 7 SMP Negeri 37 Bandung. Bapak dan Ibu, untuk kegiatan hari ini adalah kegiatan Expo P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bapak dan Ibu? Di sini adalah bahwa kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini merupakan proyek lintas antar disiplin ilmu. Apa saja Bapak dan Ibu lintas disiplin ilmu ini? Di sini untuk kegiatan P5 ini adalah lintas mata pelajaran IPS, kemudian bahasa Indonesia, seni budaya, matematika, PPKN, kemudian pendidikan PABP pendidikan agama Nah, Bapak dan Ibu, dengan adanya proyek penguatan pelajar profil Pancasila ini diharapkan nanti merupakan sarana yang optimal dalam mendorong peserta didik untuk menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, atau mempraktekkan apa yang sudah ada sudah mereka dapatkan ilmu di lapangan. Mungkin bagi kita ibu-ibu itu sebuah hal yang sepele Bapak dan Ibu, ketika anak-anak mendapatkan pengalaman hidup atau kecakapan hidup, mereka menyalakan kompor saja, itu sebuah hal yang menurut mereka sebuah hal yang besar, karena mereka baru saja bisa menyalakan kompor seperti itu. Dan juga bagi saya juga ada sebuah hal yang luar biasa ketika mereka mempraktekkan apa yang mereka dapatkan. Kebetulan pada saat saya ada tamu dari pihak Ludenara, Bapak, anak-anak menyuguhkan atau menyuguhkan hasil karya mereka, membuat, ini ada contoh di sini, membuat awug. Ternyata luar biasa, anak-anak tidak pantang menyerah ketika mereka melakukan percobaan-percobaan sampai 2-3 kali. Padahal yang namanya membuat awug ini bagi saya sendiri itu hal yang sulit, tapi bagi anak-anak Masya Allah luar biasa, anak-anak bisa melakukan ini, pantang menyerah mereka. Untuk ukuran anak-anak itu luar biasa Bapak, itu bisa dinikmati dan alhamdulillah dipuji, mendapatkan pujian oleh pihak Ludenara, seperti itu. Ya, mudah-mudahan anak-anak dengan terselenggaranya Expo dan proyek ini, mudah-mudahan apa yang diharapkan bahwa proyek ini bisa memberikan makna buat mereka, bagaimana mereka bisa berkolaborasi dengan teman-teman, kemudian juga bagaimana mereka bisa menghasilkan sebuah karya, hasil kreativitas dari anak-anak itu sendiri. Nanti Bapak bisa melihat hasil karya anak-anak di ruangan di aula. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Mudah-mudahan nanti Bapak berkenan untuk bisa membuka kegiatan
Expo yang pertama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wadfa'ana minal bala'i mubrom innaka ala kulli syai'in qadir. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 37, Ibu Nining, sahabat saya. Yang saya hormati Ketua Komite SMP Negeri 37 beserta orang tua, bunda, ayah sekalian. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Lurah Babakan Sari. Yang saya hormati, saya cintai Ibu Bapak Guru hebat SMP Negeri 37, segenap undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari yang cerah ini kita bisa dipertemukan di tempat yang mulia ini. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentu saja kami dari Dinas Pendidikan Kota Bandung sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan pada hari ini seiring sejalan dengan kebijakan Kemendikbudristek tentang program Merdeka Belajar, bahwa dengan falsafah program Merdeka Belajar itu adalah bagaimana kita pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Artinya bahwa setiap anak dilahirkan di muka bumi ini lahir sesuai dengan orbitnya masing-masing. Artinya tidak bisa disamakan antara yang satu dengan yang lain, harus memiliki kecerdasan yang sama. Setiap anak yang lahir kembar pun dalam satu rahim yang sama, beda kompetensinya, beda kemampuannya. Nah, kemampuan kita itulah yang harus bisa melihat setiap anak ini memiliki potensi dari sisi apa. Sekali lagi, kalau saya menyampaikan di hadapan ibu bapak sekalian, kita tidak bisa mengarahkan supaya ikan pandai terbang. Begitupun kita tidak bisa memaksa burung harus pandai berenang. Dan setiap makhluk yang hadir di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Masya Allah, luar biasa. Kita ibu bapak sekalian punya anak 3 di rumah, 3 karakter. AA, teteh, adik semuanya. Tiluwe masing-masing berbeda. Ini kira-kira, apalagi ibu bapak guru hebat sekarang harus melihat dalam satu kelas ada 32 anak, harus ada 32 macam juga yang harus kita kelola seperti itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi, jadi nanti dengan program Merdeka Belajar ini kita akan melihat bahwa setiap anak memiliki potensi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Berbasis dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, bahwa anak-anak sekarang belajar dengan berbasis proyek. Jadi semuanya ini kalau saya bahasakan oleh saya, anak-anak kita nanti akan menjadi generasi yang generasi yang generalis, spesialis dan Pancasilais. Generalis artinya dia tahu sedikit dari yang banyak, tapi dia spesial di bidangnya. Dia punya talenta dalam dirinya masing-masing. Setiap anak, setiap ibu, bapak guru yang di hadapan saya juga punya potensi yang berbeda. Kalau saya boleh mengumpamakan, misalnya 3 guru bahasa Indonesia dengan materi yang sama, cara mengajarnya pun berbeda. Inilah yang mesti dikenali oleh kita semua sebetulnya. Luar biasa ayah bunda sekalian ataupun ibu bapak guru yang hebat pada hari ini. Kita akan merubah satu peradaban ke depan dengan melahirkan profil pelajar Pancasila. Kemendikbudristek membuat satu program yang sangat mulia, program Merdeka Belajar. Anak-anak Indonesia akan dipersiapkan menjadi anak-anak yang bergotong royong, berkebinekaan global, kreatif, berketuhanan yang Maha Esa, berinovasi, semuanya ada di sana. Artinya ketika kita mau bikin proyek saja, bekerja kelompok, kalau termasuk kita barangkali dari pengalaman yang kita rasakan selama ini, katakanlah dalam satu kelompok itu ada 6 orang, lalu ditugaskan, misalnya saya kasih contoh untuk membuat sepatu. Yang pertama dilakukan adalah observasi bagaimana sepatu itu seperti apa, sepatu itu dicari referensi tentang sepatu itu harus seperti apa. Kemudian juga melakukan studi ke toko-toko sepatu, bagaimana membuat sepatu. Kemudian ke pabrik sepatu ditanya. Kemudian dibikinlah kelompok untuk bagaimana cara membuat sepatu.
Maka dibagilah tugas di situ, namanya pembagian tugas habis masing-masing. Jadi nanti di ada kelompok itu tidak ada lagi yang nganggur, tapi semua dengan talentanya masing-masing. Biasanya dalam kelompok itu ada anak yang menonjol, dia mengambil laptop sendiri atau mengambil flowchart, mengomando, ayo kita mulai kita identifikasi dulu masalahnya apa yang harus kita lakukan. Inilah inisiatif anak-anak kita. Tapi ada juga anak-anak yang mohon maaf tidak komentar, duduk manis saja. Kadang-kadang komentaran, moyok, gitu mah bisa saya juga. Nah ini ternyata ada juga ibu bapak sekalian, termasuk di diri kita. Ternyata boleh jadi ketika misalnya dibuat sepatu itu ada pertama dia bentuk sepatu. Bentuk sepatu itu seperti apa? Lalu dia dipotret, dia digambar. Lalu diawali dia bikin pola dalam kertas. Setelah dalam pola kertas kita tidak ada gagal, biasanya bikin pola tidak lancar sekaligus. Gagal setelah berhasil berkali-kali, seperti membuat awuk, saya kira tidak sekaligus jadi nih Bu Kepala. Pasti ada gagalnya, entah tiga kali. Nah pasti ya Siti Hajar aja lari-lari dari sofa ke Marwah 7 kali baru dapat air jam-jam. Saya kira sama ibu bapak, anak-anak harus belajar kegagalan. Artinya dia harus merasakan segala sesuatu tidak instan didapat, tapi bersyukur ketika segala sesuatu didapatkan secara mudah sekaligus dapat. Itulah yang disyukuri oleh kita, karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini indah sekali sebetulnya ketika program ini dicanangkan kepada kita. Dalam membuat sepatu tadi disampaikan bahwa ada pola, setelah polanya bagus dari kertas dibikin pola dalam kulit. Kemudian modelnya seperti apa? Kemudian ada yang tugasnya nanti menjahit, ada yang tugasnya menggunakan paku dengan bantalannya. Kemudian juga nanti setelah selesai dilihat, dipandang bagus. Mungkin ujung-ujungnya secara aspek ekonomi harus dijual. Ketika akan dijual itu ada yang cerdas juga, supaya bahannya mahal dibikin kemasan yang bagus. Nah biasanya suku gorowokan teh anu cicing wae teh anu ngademel kemasan. Tapi ada juga yang Gus didagangkan oleh saya nanti. Biar saya bisa, ada punya teman saya di sana, punya mitra kerja, punya jaringan. Kalau sekarang itu saya yang memasarkan ke sana. Saya punya teman ayah saya, pengusaha mudah-mudahan dia bisa. Nah inilah kira-kira ayah bunda sekalian, bapak ibu sekalian, anak-anak kita akan menjadi kelompok yang kuat, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dalam membahas proyek itu dikuatkan dengan diskusi ataupun musyawarah yang dibimbing oleh Ibu Korlas, Bapak Korlasnya semua yang ada. Jadi inilah kira-kira kebersamaan di antara kita. Dan yang menarik saya kira semuanya akan diberikan apresiasi. Jadi kalau kita mengejar ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler dan kokurikuler, bahwa anak-anak diberikan ilmu terus oleh kita, diberikan pengetahuan, diajarkan tentang bagaimana memiliki keterampilan tertentu termasuk membuat ini. Saya kira ternyata kalau hanya diajarkan saja kapan ditampilkannya. Nah sekarang ini expo ditampilkan, artinya ketika ditampilkan pun diapresiasi. Mohon maaf sekali saya mengatakan kepada semua, ketika ibu bapak mengapresiasi, mohon maaf kalimatnya harus yang bagus sekali, enak. Jangan kieu mah. Nah ini mohon maaf. Jadi tidak ada lagi kata-kata bully di sini. Kata-kata yang dikeluarkan dalam hati kita, kaulan syakila, kata-kata yang bernilai, kata-kata yang bermakna. Kaulan layinal, kata-kata yang lemah lembut. Kaulan layintal, kata-kata yang menyejukkan, indah. Maka orang tua pun akan senang ketika putra-putrinya diapresiasi oleh ibu bapak guru. Kamu bagus sekali nak bikin ini. Dan pada intinya tadi ketika membuat ini adalah anak-anak mengetahui proses. Dengan mengucapkan basmalah, maka penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 37 dengan tema kearifan lokal secara resmi dibuka. Perkenalkan, inilah Ananda Nayura selaku Ketua OSIS SMP Negeri 37 Bandung dan kemarin sudah mendapatkan juara 1 tingkat Provinsi Jawa Barat. Tepuk tangan untuk Ananda Nayura.
cai perlu pangjaring pangronjong pamumuli panyarung sumber tetep jaya sakti negara tetap merdeka sempurna mukti Mangga dihaturanang kanggo Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan didampingi oleh Bapak para tamu dipersilakan untuk membuka secara simbolis kegiatan Expo yang ke-1 tahun 2022. Ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim secara simbolis Expo 1 2022 diresmikan. baru dah mengerti ulari Iya, dipersilakan Bapak Ibu para tamu undangan untuk meninjau kegiatan kami di dalam. Namun setelah itu dipersilakan kembali untuk ke tempat menyaksikan kegiatan hiburan yang merupakan tampilan siswa-siswi SMP Negeri 37 Bandung. Mohon Ibu, Bapak orang tua, Bapak Ibu tamu undangan.
for us. We are the sound of a beautiful chorus, holding to the feeling, you and I.